Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, saudaraku. Hati saya bersuka cita pagi ini, saudara. Ini sudah 2 kali saya ibadah. Tadi jam 6 pagi di Waingapu saya ibadah. Sekarang ibadah di tempat ini lagi, saudaraku. Mungkin semua kita ini sudah lupa ingat siapa yang berdiri di depan ini, saudaraku. Saya orang asli Waingapu. Nama saya Beni Hesron. Bulan lalu adik saya meninggal, saya datang dari Kupang. Terus kembali, sekarang saya ada di kota Waingapu. Nanti yang sekarang ini cukup lama, saudara. Ada urusan. Saya berjumpa dengan kakak saya, Om Lau. Puluhan tahun tidak berjumpa. Beliau dulu majelis di gereja Waingapu, saudaraku. Setia melayani Tuhan, saudara. Hati saya suka cita. Dan dulu saya melayani di sini. Masih zamannya Om Agus Sumarno. Kami melayani di sini, saudaraku. Jadi saya pikir bukan orang asing lagi ya, Pak Pendeta, saudaraku. Saya berterima kasih, saudaraku, untuk kesempatan yang diberikan. Waktu yang diberikan, biarlah siang ini kita semua diberkati dan dilawat oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Sekali-sekali Pak Pendeta, kalau ada tamu biar kita jam 12, setengah 1 berpulang. Iya, kalau gembala yang khotbah di sini ya paling berapa menit. Ini permintaan sekali-sekali. Kan tidak sering-sering, hanya sekali-sekali, saudara. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sudah memperkenalkan nama saya, saudara. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sekali lagi untuk kita menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Sudah temukan saudara Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Amin ya, saudaraku. Perikopnya, saudara, perumpamaan tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nanti saya membaca ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, ayat 9 kita sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Sama-sama, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan ini sudah sering kita membaca. Sudah sering kita mendengar khotbah dari pendeta-pendeta, saudaraku. Namun, walaupun 10-20 orang pendeta yang berkhotbah, tapi firman Tuhan selalu baru, saudaraku. Saya coba memberikan satu tema renungan pada siang ini, saudaraku. Kehidupan yang berdampak. Poin yang pertama, saudara. Peranan orang percaya dalam komunitas. Setiap orang yang menanam pohon pasti ingin menikmati buahnya. Tanpa kecuali, kita semua yang menanam pohon
baik di kebun kita, baik di halaman rumah kita, pasti kita ingin menikmati buahnya. Benar, saudara? Saya mendapat bibit mangga yang cukup bagus, mangga aromanis, manis buahnya. Saya coba tanam di depan rumah saudaraku. Saya melihat ini mangga, dia tumbuh subur. Sudah masuk tahun yang ke-6. Mangga ini belum mengeluarkan bunga, belum berbuah. Kesal saya, saudara. Jujur. Sebagai manusia saya ingin menikmati buahnya. Karena sudah 6 tahun saya pelihara mangga ini. Saya siram dia, saudaraku, saya rawat. 6 tahun belum berbuah, bayangkan saudara. Untuk masuk yang tahun ke-7, saudara, teman saya bilang begini, Pak Pendeta, ini mangga sudah berapa tahun? Saya bilang 6 tahun. Kalau dia mau berbuah tahun depan, harus dicincang-cincang. Benar, saudaraku? Ini berbicara tentang kehidupan kita. Untuk mengeluarkan buah, kita harus percaya kepada Allah, saudaraku. Kita harus dekat kepada Dia, saudaraku. Saya ambil parang, saya cincang-cincang, getah nananya keluar. Kalau saja dia manusia, dia berkata, Pak Beni cukup, sakit dan lain sebagainya, saudaraku. Dia minta ampun kepada kita, saudaraku. Harus dicincang-cincang. Demikian juga rohani kita. Demikian juga kehidupan kita. Untuk mengeluarkan buah, saudaraku. Kita tidak bisa jauh daripada firman ini, saudaraku. Kita harus lengket kepada firman ini, saudaraku. Mari kita lihat lagi seterusnya. Di sini diceritakan pohon ara tumbuh di kebun anggur. Saya coba cari tahu tentang pohon ara. 4 tahun, 5 tahun pohon ara harus berbuah. Kalau lebih dari itu, saudaraku, maka pohon ini tidak berguna. Dan pohon ara, saudaraku, di pinggir jalan kita bisa menjumpai. Kisah di dalam Lukas 19, saudaraku, Sakeus. Ketika Sakeus ini ingin melihat rupanya Tuhan Yesus. Dia ingin mengenal Tuhan Yesus, orang yang seperti bagaimana. Dia lari cepat-cepat, mendahului daripada yang lain. Lalu dia panjat pohon ara. Artinya pohon ara itu kita bisa jumpai di tempat-tempat yang lain. Tetapi di sini dikisahkan pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur ini berbicara tentang kekasih Tuhan. Pohon anggur berbicara tentang orang percaya. Pohon anggur berbicara tentang saudara dan saya. Berarti dia mendapat istimewa. Dia mendapat prioritas dari Tuhan. Dari pemilik kebun ini, saudaraku. Namun, pemilik kebun ini tidak ingin dia tumbuh dengan percuma. Dia harus mengeluarkan buah. Kalau tidak ditebang, kalau tidak dibakar sama dia, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara, sudah berapa tahun kita menjadi Kristen? Mungkin pada waktu kita keluar dari rahim kita sudah menjadi Kristen, saudaraku. Ada yang 40, 50 dan seterusnya. Pernahkah kita mengeluarkan buah? Pertanyaan dalam pribadi kita masing-masing. Pernahkah kita mengeluarkan buah sehingga buah kita ini bisa dirasakan oleh orang? Saudara, sebagai orang Kristen, setidaknya saudara harus mengeluarkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah kesaksian, buah-buah pelayanan kita. Kita harus, kata harus, tidak ada kompromi, saudara. Itu harus ya. Saya, saudara, mengatakan,
Hari ini kita sudah mendapat upah 1 dinar. Baik saya yang berkhotbah, baik tamburin, pemusik, WL, singer semua, upah kita adalah 1 dinar. Kita sudah dapat upah dari Tuhan hari ini. Kita lihat saudara, selanjutnya lagi saudaraku. Sedang pohon ara ini yang dimaksud tinggal di kebun anggur. Namun sudah sekian tahun, artinya begini, kalau pohon ara 4-5 tahun dia berbuah, namun Tuhan ini saudaraku datang 3 tahun berturut-turut untuk mencari buah. Pohon ini belum mengeluarkan buah. Saya teringat pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam satu perjalanan melayani saudaraku, panas teriknya matahari. Lalu Tuhan Yesus berkata, oh di situ ada pohon ara. Rimbun, batangnya besar. Mereka pergi ingin setidaknya kalau ada buah mereka mau petik buah itu. Mereka lihat tidak ada buah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu? Dan Tuhan hanya tunjuk. Mulai dari saat ini, pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Mereka jalan. Terus pergi pelayanan. Ketika mereka pulang, saudaraku, murid-muridnya teringat bahwa Tuhan hanya berkata, percuma kau hidup, tidak punya guna. Layu keringlah pohon itu. Kalau kita, kekristenan kita, tidak mengeluarkan buah sampai saat ini, apa yang terjadi dengan kehidupan orang percaya? Itu pohon yang besar Tuhan hanya tunjuk. Kalau kita manusia yang kecil-kecil begini, apa yang terjadi saudara? Mari saat ini saudara, kita sadar dan kita bertobat. Untuk kita bisa mengeluarkan buah. Supaya buah-buah kehidupan, buah-buah rohani kita dapat dikecap, dapat dirasakan oleh orang lain, saudara. Mungkin adik-adik yang masih sekolah, berbuatlah baik di sekolah. Bersaksilah kepada teman-temanmu. Mungkin kita di dalam pelayanan, kita yang lagi tugas di kantor, kita menjadi abdi negara, ada polisi, ada tentara. Bersaksilah di mana engkau bekerja dan ditugaskan. Saksikan kebesaran Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan kemurahan Tuhan, saudaraku. Ini yang Tuhan minta pagi hari ini. Supaya kita mengeluarkan buah. Kita lihat selanjutnya, saudaraku. Apa yang salah dengan pohon ini? Sehingga dia itu tidak mengeluarkan buah. Padahal dia tinggal di tempat yang istimewa. Anggur-anggur yang lain mengeluarkan buah. Tetapi pohon ini tidak mengeluarkan buah. Apa yang salah sih? Pasti ada kesalahan dari pohon itu, saudaraku. Tuhan tidak tertarik dengan daun yang rindang, saudaraku, yang rimbun. Tuhan tidak tertarik dengan badan yang besar, batang yang besar, saudaraku. Ini mengisahkan tentang jemaat di akhir zaman. Pakaiannya cantik, pakaiannya rapi, pakaiannya mahal. Itu Tuhan tidak tertarik, saudaraku. Ganteng, cantik, body, badan bagus, Tuhan tidak tertarik. Yang Tuhan tertarik adalah kalau kita bisa mengeluarkan buah-buah pertobatan. Ini yang Tuhan tertarik, saudaraku. Kalau dia ngaku tidak ada, saya percaya. Kalau di Kupang banyak. Datang gereja, pakai mobil yang bagus, mobil yang mewah. Itu tidak salah, tidak keliru. Karena dia diberkati. Wajar, pantas kalau dia beli barang-barang mewah, saudaraku. Tapi yang Tuhan lebih tertarik hatimu. Yang Tuhan tertarik adalah kehidupanmu. Itu yang Tuhan lebih tertarik.
Dibuka ruang kesaksiannya. Puji Tuhan, pada waktu saya melayani ada orang lumpuh. Saya doa dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan tertarik karena nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, saya punya teman-teman dulunya suka memaki, suka marah-marah. Ketika saya bersaksi, saudara, dia dengar firman Tuhan, dia bertobat, ambil keputusan, dia baptis. Ini yang Tuhan tertarik. Jadi tidak salah kalau kita diberkati Tuhan. Tidak salah kalau kita pakai pakaian yang mewah, kendaraan yang mewah. Tetapi Tuhan lebih tertarik apabila kita bisa mengeluarkan buah, saudara. Rajin persekutuan, rajin doa puasa, rajin ikut WBI. Yang Tuhan tertarik adalah rohanimu. Kalau rajin bagus, setia bagus. Kalau kita setia lalu mengeluarkan buah, maka kita mendapat jempol dari Tuhan, saudara. Tuhan kasih jempol kepada kita. Yang kedua, poin yang kedua, saudara. Jangan salah gunakan waktu ini, saudara. Di ayat yang ke-7 kita lihat, saudaraku. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ayah hidup di tanah ini dengan percuma? Dalam matematik, pemilik kebun ini sudah pas. Tidak mungkin baru tanam hari ini, tahun depan dia datang periksa apakah dia sudah keluar buah atau belum. Tidak sama sekali. 3 tahun berturut-turut. Tuan kebun itu datang mencari dan ingin menikmati daripada buah pohon ara ini. Tapi dia tidak berjumpa. Saudara, di sini saudaraku, pohon ara ini sudah mendapat ultimatum bahwa dia akan ditebang, saudara. Ini berbicara tentang kehidupan kita di zaman akhir ini, saudara. Banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Yesus, Yesus. Berseru nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berteriak nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak mau bertobat. Hidup lamanya tetap. Maki jalan terus. Mabuk jalan terus. Storm kapal awu jalan terus. Saya percaya di sini tidak ada Pak Pendeta. Di sini jemaat yang sudah bertobat. Di Kupang banyak. Tapi kalau ada di tempat ini, bertobat saja, saudara. Jadi satu peristiwa, saudara, di dalam komsel kami di Kupang, saudara. Ini anak muda ini kelihatannya, aduh, kalau Pak Pendeta datang itu, mari Pak Pendeta silakan. Dia layani, dia ikut ibadah. Sungguh kita, menurut pandangan manusia, ini anak ini baik sekali. Tapi tidak tahu perbuatannya di belakang. Ternyata waktu di belakang, saudara, setelah ibadah, dia dan kumpul teman-teman minum-minum mabok. Kalau orang Sumba bilang peci. Kalau di sana bilang tua. Laru. Sampai mabok-mabok. Naik motor ugal-ugalan. Ngebut naik motor. Begitu di jalan Oebobo, kalau belok kanan itu masuk jalan Nangka, di situ ada rumah sakit Bayangkara. Begitu dia masuk tikungan, dia belok, dia jatuh, saudara, kurang lebih 30 meter itu, terus seret sampai di depan rumah sakit. Pas. Jadi tidak perlu lagi telepon panggil ambulans. Sampai di depan rumah sakit, perawat keluar, aduh, ada yang celaka. Langsung perawat angkat. Kepala, kaki, goyang-goyang pun. Siap, kasih masa di
itu kursi roda itu. Langsung diperiksa. 2 hari meninggal dunia. Waktu hari pertama, saudaraku, telepon, Pak Pendeta tolong datang dulu. Betapa anak celaka ini. Kami suami istri datang, berdoa. Kembali. Waktu hari yang kedua, saudaraku, itu dia mulai sudah koma. Pak Pendeta tolong datang. Berdoa. Iya ibu, kami akan pergi. Tapi ini masih hujan. Dan memang musim hujan. Masih hujan, sabar sedikit. Keluarga ini sudah tersinggung. Tidak mau ibadah lagi. Tidak mau terima lagi kelompok di dalam rumahnya. Ini. Iman model seperti ini berarti iman yang tidak mengeluarkan buah. Ini tinggal siap ditebang saja. Tetapi sebagai orang percaya, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan, dia penjual tempe 14 tahun lamanya. Jago, ahli buat tempe. Dan tempenya enak. Kalau Pak Pendeta mau pergi penginjilan, dia memberkati. Pak Pendeta, saya dengar mau pergi penginjilan. Iya, benar. Ada berkat. Kau muda-mudi mau buat retret, dia datang ke gereja. Dengan berkat selama 14 tahun yang dia terima dari Tuhan, dia memberikan bantuan. Tapi satu ketika, saudara dengar, pada waktu dia buat tempe malam hari, saudaraku, tempenya enggak jadi-jadi. Satu biji pun tidak jadi. Dia kesal. Dia bilang, Tuhan, apa-apaan ini? Saya sangat membutuhkan berkat ini untuk bayar anak kuliah. Dia nyomel dengan Tuhan. Terus Roh Kudus berkata, selama 14 tahun aku memberkati engkau. Masa hanya 1 hari kau sudah lupa? Seringkali kan begitu. Orang Kristen begitu. Selama berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keberkatan Allah. Dalam kelimpahan Allah. Satu ketika Tuhan izinkan, kita sudah protes, kita marah sama Tuhan. Bahkan kita tidak mau injak, pintu gereja pun kita tidak mau injak. Bahkan kalau kita lewat, kita tidak mau lihat lagi ini gereja. Kita terus ngabut, kencang, gaspul. Sering tersinggung. Dan Tuhan berkata, Roh berkata, di mana 14 tahun? Berkatku yang melimpah. Ampun Tuhan. Kalau ada di sini sadar saudara, bertobat, ampun Tuhan, dia menangis. Dan Roh Kudus berkata, bangkit, bangun, pergi jual ke pasar. Hatinya cuk cak tak tuk tak tuk. Dia raba-raba, ini tempe belum jadi, setengah jadi. Dalam perjalanan dia ke pasar, dia pakai sepeda motor. Dia jalan. Sampai di pertengahan jalan, dia menoleh ke belakang, dia lihat ini tempe. Dia coba raba. Tempe tetap yang setengah jadi. Belum jadi tempe. Mendekati pasar lagi. Dia bilang, mungkin tadi saya belum berdoa. Kalau saya berdoa di dalam nama Yesus, saya tumpang tangan, pasti tempe ini jadi. Mendekati pasar, dia berhenti di pinggir jalan. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia jama ini tempe. Tidak terjadi sesuatu. Tempe yang setengah jadi tetap setengah jadi. Ketika dia masuk sampai pasar. Dan dia berkata, Tuhan, aku ini anak. Engkau tahu hatiku bahwa aku mengasihimu. Tapi saat ini aku membutuhkan berkat ini mau bayar uang kuliah anak-anakku. Sangat butuh Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa saya juga berkorban buat pelayanan pekerjaan. Dengan air mata yang berlinang.
dengan hati yang sedih, dia masuk pasar. Tetapi dia melangkah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada berkat yang Tuhan siapkan untuk orang percaya, untuk orang benar. Dia pajang, dia buka dia punya tempe, saudaraku. Pembeli mulai ramai datang, beli tempe yang sudah jadi. Dia punya tempe tetap setengah jadi. Saudara, beberapa waktu datanglah ibu ini, turun dengan mobil, tancap reben, cantik ibu ini. Tok, tak. Dia tanya, Pak ada tempe? Ada. Oh bukan tempe ini yang saya cari. Dia pergi sebelah lagi. Bu, Mbak ada tempe? Ada ini. Oh, bukan tempe yang sudah jadi saya cari. Tetapi tempe yang setengah jadi. Itu yang saya cari. Mengapa ibu? Karena saya akan kirim kepada anak saya itu perjalanan 3 hari lamanya. Mungkin dalam matematiknya dia 3 hari tempe itu sudah keras. Jadi teman-teman yang dagang tempe dia bilang, Mas, ono tempe? Ono. Tapi tempeku setengah jadi. Belum keras. Dia katakan sama ibu, Ibu, di sana ada tempe. Tapi tempenya setengah jadi. Ini yang aku cari. Tempe model begini yang aku cari. Tempe semacam ini yang aku cari. Aku sudah keliling pasar demi pasar. Tidak aku jumpai. Tetapi ada ya di sini. Ibu itu dengan gembira. Langsung dia borong habis semua itu tempe. Dia beli. Pertanyaannya saudara. Kalau kita mendapat tantangan, jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Tuhan tahu, dia rancang kita. Bahkan firman Tuhan, dari dalam kandungan dia sudah rancang, dia sudah menenun. Kalau menenun itu satu persatu. Allah sudah mendesain kita. Menjadi orang percaya, menjadi orang pilihan. Saya tidak pernah nyangka bahwa saya ini harus melayani Tuhan. Tidak nyangka, saudaraku. Tidak ada keluarga saya yang melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tangkap dengan caranya yang ajaib. Istri saya itu pendeta pertama. Alumni Petamburan. Dialah yang menangkan saya, saudara. 3 tahun dia berdoa. Dia bergumul untuk saya. Dan dia percaya Tuhan, 1 orang bertobat, seisi keluarga akan bertobat, saudara. Apa yang dia lakukan? Kalau waktu saya tidur malam sudah nyenyak, tandanya sudah ngorok. Dia jamah dalam nama Yesus. Dia jamah saya. 3 tahun hati ini tidak bisa tahan lagi. Roh itu begitu kencang datang untuk melayani Tuhan, saudara. Dan kita melihat, saudara, ada banyak kesaksian kalau kita di ladang pelayanan, saudaraku. Kita ini pendeta kecil, Pak. Banyak pendeta lebih besar, lebih senior, banyak pendeta yang sudah terkenal, saudaraku. Tapi pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang tidak bisa saya lupakan. Satu ketika saya ada di Lembata. Saya ada di Lembata, saudaraku. Saya mau beli tiket kembali ke Kupang. Tiket pesawat. Saya pergi ke agen. Orang bilang, Pak, cadangan nomor 22. Waduh, saya bilang, Ibu, tidak ada lagi? Tidak bisa, Pak. Karena kami mau sidang MD di Kupang. Waduh, saya kecewa. Kecewa. Sebagai manusia saya kecewa. Tuhan, kalau saya dengan kapal laut nanti harus ke Larantuka dulu. Itu nyebrang 3 jam. Dari Larantuka baru pakai feri. Datang ke Kupang. Tapi itu yang Tuhan izinkan, itu yang Tuhan rancangkan supaya saya punya pengalaman pribadi dengan dia. Ada 1 orang Chinese dari Manggarai, jauh sekali. Manggarai itu sampai Lembata jauh, ujung timur, ujung barat. Dia lagi kerja proyek di Lembata. Ketika dia berjumpa, dia bilang, Pak Pendeta,
"Iya Pak, kapan pulang Kupang?" Saya bilang, "Pak, hari Kamis saya rencana pulang, tapi tidak dapat tiket. Cadangan nomor 22. "Oh, enggak apa-apa." Dia bilang. Santai dia ngomong. "Enggak apa-apa. Nanti Kamis siap ya?" "Siap Pak Kian, saya datang." Ternyata benar, saudara. Hari Kamis dia datang, dia jemput saya pagi, jam 8. "Ayo kita ke bandara." "Sudah siap?" "Sudah, kita ke bandara." Jalan dengan kendaraan. Sampai di bandara, saudaraku. Dia tidak apa-apakan sama saya. Hati ini tampak kecut-kecut. Dia diam saja. Saya lihat di ruang tunggu, wah, Bupati, Kapolres sudah ada di ruang tunggu. Waduh, bagaimana ini? Setidaknya saudaraku dia pergi ke loket penjualan tiket atau adalah dia berjumpa dengan pejabat maskapai yang lebih tinggi. Tidak, dia diam-diam saja. Tiba-tiba pesawat masuk. Semua penumpang turun. Ketika semua sudah turun, saudara, pilot ini turun. Pilot ini diputar baling-baling. Bisa putar. Begitu dia lihat sama Pak yang janji sama saya ini Pak, angkat tangan. Dia panggil. Pilotnya datang, mereka keluar dengan mobil. Pergi beli jagung titik, dia kalau kita bilang ini siput natok. Yang dari Lepori paling banyak gitu, siput natok atau melolo itu, siput kering. Hanya beli oleh-oleh itu. Saya lihat, wah, kendaraannya sudah datang. Turun, dia jalan dengan pilot. Langsung dia tepuk pilot, "Bang, adik saya mau pulang Kupang." "Ayo!" Pilot bilang, "Ayo, monggo, silakan." Saudara lihat, saya tidak pegang tiket. Tapi itulah yang Allah kerjakan bagi orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Siang malam yang menaruh harapan kepada Dia. Kalau naik bis kota tidak bayar itu sudah sering. Kalau kita naik kereta api tidak bayar itu pun sudah sering. Tapi ini pesawat tidak masuk akal kita, tidak masuk pikiran kita. Langsung pilot bilang, "Ayo silakan." Dan naik jalan bersama pilot ini. Lo duduk di belakangnya saya. Saya duduk dengan tenang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan. Ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan izinkan supaya kita bisa menikmati itu, saudara. Dan kita tidak bisa melupakan Dia. Yang dulu Dia pernah buat, sekarang juga Dia buat, saudaraku. Itu mungkin berlaku untuk saya, tetapi untuk Pak Pendeta yang lain, saya datang bertamu di sini dan saya melihat gereja ini sudah megah. Karena dulu waktu saya layani di sini belum, saudara, belum begini. Tapi ini wajah baru, ini sungguh cantik, saudara. Dan jemaat saya percaya merasa nyaman untuk beribadah di sini. Itulah yang Tuhan kerjakan untuk kita. Yang ketiga, saudara, kita melihat sebagai pemimpin rohani yang baik, dia bertanggung jawab atas tugasnya. Ayat 8 kita baca sama-sama. Ayat 8, ayo. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Di ayat 9, "Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia," saudaraku. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Diberi kesempatan 1 tahun lagi," saudaraku. Berarti pemimpin rohani yang tanggap ini, saudaraku. Pemimpin rohani yang tahu sifat jemaatnya. Oh, ini orang ini maunya begini sehingga dia tidak bertumbuh. Dengan caranya sendiri, dia pergi jumpa orang ini. Tapi ini, saudaraku, penjaga kebun ini, dia begitu optimis. Dan dia katakan, "Tuan anggur ini, apa yang kau harus lakukan?" "Tuan, saya akan cangkul sekeliling tanah yang ada." Ini berbicara tentang rohani, saudara.
kehidupanmu yang tidak mengeluarkan buah, dia cangkul. Dia harus dicabik-cabik, saudaraku. Dia dirobek. Hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang tinggi ini harus dicangkul. Tidak bisa tidak. Untuk mengeluarkan buah harus dicangkul. Dah, itu obatnya harus begitu, sudah. Sakit. Waktu kita sedang dicangkul, dicambuk oleh Tuhan, itu sakit. Supaya daging kita ini mati. Kalau daging ego kita, kesombongan kita sudah mati, kita akan mengeluarkan buah, saudaraku. Dan dia tahu persis, saudaraku. Dia cangkul tanah sekelilingnya. Dia cangkul jemaat ini. Jemaat mungkin yang malas datang ibadah harus dicangkul. Jadi satu ketika Pak Pendeta, kalau perlu dicangkul, tinggal telepon saya. Nanti saya dari Kupang, saya bawa cangkul yang tajam sekali. Kita harus sama-sama cangkul, saudaraku. Kita robek. Daging ini harus mati. Gak bisa tidak. Harus mati daging ini. Untuk mengeluarkan buah-buah rohani, saudaraku. Dia tahu. Dan aku akan memberikan pupuk. Yaitu, saudaraku, dia memberitakan firman Tuhan yang sehat. Pupuk dalam arti rohani itu firman Tuhan yang sehat. Sudah berapa lama jemaat beribadah di sini, saudara? Saya percaya setiap hari Minggu kita menerima firman Tuhan yang sehat. Dan kita harus bertumbuh dan mengeluarkan buah, saudara. Kalau tidak berbuah, saudara, kalau kita hidupnya tidak mau bertobat, ini kapak sudah tersedia. Tinggal siap ditebang. Apa artilah hidup ini, saudara? Kalau sudah ditebang, lalu masuk di dalam api, dibakar. Ini tugas gembala. Siapakah penjaga kebun itu? Itulah gembala, saudara. Yang siang malam berlutut, berdoa. Supaya Tuhan jaga jiwa kita. Dalam firman itu, dalam Ibrani 13 ayat 17 itu, saudara. Ibrani 13 ayat 17 itu. Itulah tugas seorang gembala jemaat. Menjaga saudara dalam doa. Supaya jiwa kita terpelihara di dalam dia. Ini tugas gembala. Jadi kalau orang-orang yang tersinggung dengan gembala itu sangat-sangat disayangkan, saudaraku. Mungkin kita sudah tidur nyenyak. Gembala bangun jam 2 malam. Dia berdoa untuk kita. Ini, saudara. Jadi saudara dan saya masih punya kesempatan tahun ini lagi untuk kita mengeluarkan buah. Jangan tahan-tahan lagi, saudaraku. Harus. Baik kita sebagai pegawai negeri, baik kita pekerja swasta, baik kita pedagang, saudaraku. Tahun ini harus kita mengeluarkan buah. Setuju, saudara? Harus, tidak bisa tidak. Kalau tidak, kapak sudah tersedia di depan kita, saudaraku. Makanya, saudaraku, saya sangat bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mengingatkan kita agar kita cepat kembali dan bertobat kepada Tuhan, saudara. Harus kita bertobat. Satu-satu jalannya untuk mengeluarkan buah, saudara. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sekecil apapun yang dipercayakan pelayanan di gereja ini, terima. Mungkin kita ditugaskan doa syafaat, terima. Mungkin kita tamburin, terima. Adik-adik tamburin cantik-cantik. Pakaiannya mengkilat bagus. Adik-adik sudah mendapat upah 1 dinar. Mungkin kita ketua WBI, terima itu dengan senang hati. Laksanakan tugas itu, saudaraku. Makanya, saudara, kita harus satu dalam pelayanan. Gembala tidak bisa jalan sendiri. Gembala itu bersama rekan-rekan yang lain, saudaraku. Harus dikompakkan. Doa saya, kalau dalam setiap dapat tugas untuk melayani, saudara, saya hanya minta
Tuhan, tolong kasih WL itu supaya bisa chemistry dengan saya. Ternyata benar. Tadi pada waktu kita masuk pujian penyembahan, sungguh luar biasa hadirat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan ini di bagian terakhir, saudaraku, penjaga kebun ini, saudara, bernegosiasi dengan pemilik kebun, saudara. Artinya apa? Dia mau menjadi partner. Tuhan melihat kita, Tuhan mau menjadi partnernya Allah. Supaya kita menjadi chemistry-nya Allah, saudaraku. Tuhan rindu, Tuhan ingin itu, saudara. Kita semua tanpa kecuali, saudara. Kita harus menjadi partnernya Allah. Supaya terjalin kerjasama yang baik, saudaraku. Maka saudaraku, tahun ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Harus kita mengeluarkan buah. Saya kira demikian jauh firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua.